Puji Tuhan. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang waktunya berdiam diri. Mari kita coba dasari dalam kebenaran firman Tuhan. Terambil di dalam Mazmur pasal ke-46 ayat yang ke-11. Firman Tuhan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sekali lagi, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita pastinya pernah mengalami situasi yang namanya panik, gelisah, kalut, kacau, stres, cemas, dan khawatir. Itulah reaksi yang sering kali timbul ketika kita berada dalam masalah yang berat. Kemudian kita berusaha sekuat tenaga agar bisa terlepas dari masalah yang ada. Dengan secepat mungkin kita ngambil tindakan keputusan yang salah. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini mengingatkan kita bahwa ada saat-saat tertentu kita perlu berdiam diri dan menenangkan diri. Sebab bila kita tidak tenang, dan hati kita terus bergelora saat masalah datang, maka sulit bagi kita untuk membuat tindakan yang tepat karena pikiran kita sedang tidak sehat. Berdiam diri itu artinya tenang, serta tidak mengadakan sebuah reaksi apapun. Sikap tenang ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan, terlebih ketika kita sedang berdoa kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan menekankan pada setiap kita, mengingatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya ketika kita tenang, kita ada kepercayaan yang tinggi untuk kita boleh melihat bahwa janji-janji Tuhan itu membuat kekuatan kita berada dalam situasi yang benar. Ada contoh yang bernama Daud. Dalam hal ini apa yang dilakukan Daud? Yang pertama adalah belajar bersyukur serta berdoa dengan iman. Berkenaan dengan hal ini, Daud memiliki banyak pengalaman dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika sedang dalam masalah, Daud berusaha untuk selalu mengingat-ingat semua kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun secara kasat mata, masalah yang dihadapnya seolah-olah menemui jalan buntu dan tidak ada harapan. Tetapi firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 3 dan 4. Tali temali maut telah meneliti aku. Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Sekali lagi, Daud bersyukur serta berdoa dan menguatkan hatinya dengan iman. Artinya di dalam ayat ini, dia menyerukan nama Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Yang kedua, apa yang dilakukan Daud? Belajar lebih tenang, lebih percaya diri. Artinya, Daud percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Karena itu ia memerintahkan jiwanya untuk kembali tenang. Mazmur 116 ayat yang ke-7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Sidang jemaat Tuhan. Seberat apapun masalah yang kita alami saat ini, hendaklah kita tetap tenang, supaya kita dapat berdoa. Sebab ketika ketenangan itu kembali dan jiwa kita pun merasakan bahwa kita akan mengalami sesuatu kebaikan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Hal yang ketiga, apa yang dilakukan Daud, bahkan para murid di zaman kasih karunia. Yang ketiga adalah belajar tidak takut dengan lebih yakin lagi. Ketika para murid berada di atas perahu dan sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal, mereka sangat panik.
Suasana pun semakin mencekam ketika mereka melihat ada seorang yang berjalan di atas air. Yang disangkanya adalah hantu. Mereka berteriak-teriak sekencang-kencangnya karena takut. Berkatalah Tuhan kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mari kita simpulkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. 1 Petrus pasal keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Artinya, dengan berdiam diri, pasti kita bisa berdoa dengan baik. Karena berdoa itu butuh yang namanya ketenangan. Ketika kita lebih tenang lagi, kita pasti bisa berdoa. Sebab ketenangan mencerminkan suatu kemantapan hati. Artinya, kita harus pertarungan iman, kepercayaan, dan keyakinan kita bahwa Tuhan pasti sanggup melakukan perkara bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau berikan, Kau bentangkan pada kesempatan kali ini menambahkan satu, bahwa kekuatan, kepercayaan, dan keyakinan kami, sesungguhnya kami terus harus belajar bahwa kami harus lebih lagi bersyukur dan berdoa. Ketika kami bersyukur dan berdoa, kami akan lebih lagi belajar lebih tenang, lebih percaya diri lagi dalam setiap ucapan dan perkataan doa-doa kami. Serta kami harus belajar tidak lagi takut, serta lebih yakin lagi bahwa Allah kami, Tuhan kami, Yesus pasti menolong kami. Ketika kami tenang, kami berdiam diri, kami berdoa, kami meyakinkan diri, kami menguasai diri kami. Kami bisa melakukan kuasa itu yang ada dalam diri kami, dan kami melakukannya perkara-perkara besar bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati sidang jemaat-Mu, berkati bangsa Indonesia, terlebih kota Malang dan sekitarnya. Khususnya Tuhan dalam bencana alam, khususnya Tuhan cuaca keamanan, terlebih kesejahteraan bagi bangsa kami dan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkat yang sama Engkau curahkan pada gembala kami, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, terlebih usaha pekerjaan mata pencaharian mereka diberkati oleh Tuhan, melimpah-limpah tak terbatas. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Yesus.